Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wan Nugroho, dosen program studi Sistem Informasi Kampus Kota Surakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah UI UX Design, khususnya pada pertemuan 5 dengan topik Idiot dan User Flow. Baik, UI UX Design ini merupakan mata kuliah inti keilmuan program studi dengan bobot 3 SKS. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah project based learning dengan small group discussion, di mana tidak ada pelaksanaan UTS dan UAS. Tugas proyek yaitu membuat prototipe dengan rancangan antarmuka sesuai dengan kaidah UI UX dan dipresentasikan pada minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-15. Oke, UI UX Design ini merupakan mata kuliah yang membahas prinsip, metode, dan proses perancangan antarmuka pengguna atau user interface, kemudian serta pengalaman pengguna atau user experience yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan yang menganalisis kebutuhan pengguna, merancang solusi berbasis design thinking, menyusun alur interaksi pengguna, membuat wireframe dan prototipe, hingga melakukan proses evaluasi terhadap rancangan antarmuka menggunakan perangkat desain digital seperti Figma. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yang ditetapkan oleh unit pengembangan akademik, diantaranya CPL 08 yaitu mampu menyusun rencana pemeliharaan pusat data, mengolah sistem backup, berinteraksi dengan stakeholder untuk pengembangan persyaratan teknis, serta mengimplementasikan desain grafis, struktur data, algoritma, dasar-dasar sistem komputasi, dan sistem operasi serta jaringan komputer. CPL selanjutnya, CPL 09, mampu menjelaskan konsep analisis, perancangan, implementasi, evaluasi dan manajemen pengolahan aplikasi interaktif atau sistem informasi. CPL 12 menguasai konsep perancangan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, dan pengolahan data. Kemudian untuk mewujudkan CPL sebelumnya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi target pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya adalah CPMK 08.2, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan desain grafis, struktur data, algoritma, dasar-dasar sistem komputasi, serta sistem operasi dan jaringan pada studi kasus. Selanjutnya CPMK 092, mahasiswa mampu menjelaskan konsep desain grafis, struktur data, algoritma, dasar-dasar sistem komputasi, serta sistem operasi dan jaringan. Kemudian CPMK 12.1 menguasai konsep perancangan sistem termasuk basis data, proses, dan antarmuka sistem. Kemudian untuk mewujudkan CPL dan CPMK maka disusunlah topik-topik pembelajaran diantaranya yang pertama pengenalan UI UX, yang kedua UI fundamental, kemudian UI guideless, kemudian UI design proses, empathize, dan define. Kemudian yang kelima adalah ideate dan user flow. Yang keenam wireframe dan prototype. Yang ketujuh user research, dan yang kedelapan adalah usability testing. Kemudian yang kesembilan adalah trend dan karir UI UX. Demikian perkenalan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah UI UX Design. Selanjutnya mari kita ikuti proses pembelajaran di kelas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, sekarang ketemu lagi dengan saya di mata kuliah UI UX Design. Nah, sekarang kita sudah masuk di pertemuan 5 ya. Oke, sebelum itu kita untuk kelancaran untuk mata kuliah hari ini kita akan dibuka dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai.
Oke, baik teman-teman, apa kabarnya? Oke, syukur kita akan di sini akan membahas tentang ide dan user flow, dan tentunya sebelum ini kalian sudah mempelajari apa di pertemuan 4? Ada tahapan design thinking juga ya. Ya, 4T dan define ya. Betul? Oke. Dan minggu ini kita akan membahas 2 dari proses tahapan design thinking, yaitu ide dan user flow. Nah, apa saja tahapannya? Nah, ini. Nah, minggu lalu teman-teman sudah mempelajari tentang 4S dan define. Nah, ini ada yang tahu? Masih ingat enggak 4S, define itu apa? Dalam konteks desain thinking adalah tahap penting di mana kita berupaya membangun pemahaman mendalam tentang pengguna, kebutuhan, dan masalah mereka untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diinginkan oleh pengguna. Oke, jadi intinya dalam tahapan pertama ini di 4S ini adalah kita datang ke pengguna, kemudian kita wawancara, kita tahu apa yang mereka rasakan pada saat menggunakan produk digital ya tentunya. Kemudian setelah 4S kita lanjut ke tahapan define. Nah, ada yang tahu define? Setelah kita mencatat apa yang dirasakan oleh user dalam menggunakan produk digital, kira A, B, C, dan D, kemudian define, kita menemukan apa? Masalah ya. B. Setelah masalah kita sudah list, kita sudah tentukan masalahnya A, B, C, kemudian kita masuk ke ideate. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan ini. Nah, di sini adalah pada tahapan ketiga dari design thinking ini adalah proses menghasilkan serangkaian gagasan berdasarkan topik tertentu atau masalah yang sudah didapat di tahapan define tadi. Oke. Nah, nanti teman-teman akan didapatkan sebuah studi kasus. Nah, maka nanti akan kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing atau kalian menentukan kelompok dari sekarang minimal 4 orang, bisa 5 orang ya. Oke, paham? Oke, jadi poinnya adalah nanti kalian akan merancang sebuah ide solusi yang terdapat dari masalah yang sudah kalian dapatkan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah di sini kalian nanti akan melakukan brainstorming untuk merancang sebuah ide solusi dari permasalahan tadi. Ya, paham? Jadi misalkan anggota 1 merancang sebuah langkah-langkah yang nantinya akan memecahkan masalah itu, kemudian anggota 2 sama, nanti kan ada perbedaan di situ. Nah, setelah ada perbedaan, kalian tentukan mana yang lebih prioritas untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Jadi ini adalah tim-tim yang nanti akan terlibat dalam gagasan ini ya. Oke. Di sini ada sebuah ilustrasi. Kira-kira apa yang teman-teman lihat di sini? Oke, antrian pendaftaran. Oke. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan antrian ini ada pada saat kalian mendaftar atau ingin berobat ke rumah sakit atau klinik? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Kurangnya pelayanannya, Pak. Kurang efisien. Oke, dari efisiensi pelayanan. Ada lagi? Apa? Oke, dibikin via online agar tidak ada antrian ya. Oke, jadi ini kalian harus menentukan bagaimana caranya agar pasien-pasien ini tidak ada antrian lagi ketika mau berobat ya. Jadi bagaimana caranya pasien tinggal datang, kemudian langsung menuju ruang dokter, kemudian langsung diperiksa dan tidak ada tumpukan pasien di ruang pendaftaran. Oke ya. Selanjutnya
Nah, ini adalah aturan-aturan yang nanti kalian harus tepati di sini untuk menentukan sebuah gagasan dari ide atau masalah yang tadi teman-teman lihat dari antrean tadi, gitu ya. Jadi tetapkan batas waktu. Jadi nanti ditentukan waktunya berapa. Biasanya kalau di luar kelas atau di proyek kalian kan harus ada deadline ya, harus ada deadline untuk menentukan masalah-masalah itu. Kemudian membuat fokus permasalahan. Kemudian selanjutnya terbuka terhadap penilaian dan kritik dan dalam diskusi. Jadi nanti dari kelompok kalian masing-masing itu saling terbuka. Misalkan anggota satu merancang sebuah antrian online ini, misalkan ada 5 langkah antrian. Kemudian yang satu ada 4 tahapan. Nah, dari situ teman-teman dari kelompok itu adalah nanti berdiskusi untuk membuat fokus permasalahannya bisa teratasi dengan cepat. Itu ya. Fokusnya di situ. Kemudian di sini bebaskan semua anggota tim memunculkan ide-ide cemerlangnya. Ya, jadi dari anggota teman-teman nanti bebas menentukan ide dari masalah yang diangkat tadi. Jadi antrean yang panjang, membutuhkan waktu berjam-jam, seperti itu. Jadi bebas berkreasi ya. Oke, di sini ada juga bangun ide di atas gagasan peserta lain. Nah, bisa juga kalian berkolaborasi. Tadi, misalkan dari satu anggota memiliki ide untuk memotong antrean itu menjadi 3 langkah, 4 langkah, atau hanya 2 langkah. Itu bisa berkolaborasi. Si A mengisi kekurangan si B mengisi kekurangan si C, seperti itu nanti. Kemudian mencatat setiap ide dalam post ID atau sticky note, atau nanti bisa ditulis di kertas yang sudah saya sediakan. Kemudian ditujukan ide yang paling optimal dan relevan, itu ya. Jadi seolah-olah kalian sudah riset melihat antrean tadi, gitu ya. Nah, kemudian tentunya sebelum kalian sudah tahu antrean itu, kemudian kalian harus tahu user persona juga ya. Kira-kira jika user persona adalah Bu Siti, kemudian usianya 52 tahun, jadi kurang terbiasa menggunakan aplikasi, dan datang ke klinik untuk kontrol diabetes. Oke, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk UI yang bagus untuk mengatasi masalah ini? Jadi sudah tua, harus antri. Nah, ketika kita riset, kita menghasilkan data ini. Oh, nama Bu Siti, umur 25 tahun, kurang terbiasa menggunakan aplikasi. Nah, kira-kira apa yang akan kalian wujudkan dalam desain UI yang bagus untuk usia 52 tahun? Mungkin dari font, dari apa? Ada yang tahu? Mungkin apa? Ya, Citra? Oke, ada font, ada kontrol yang lebih ringkas ya. Ada lagi mungkin? Ya. Mungkin lebih ke masukin nama aja, nanti yang terpentingnya dari segi customernya juga terkait seperti kayak di Indonesia sekarang kan pakainya BPJS. Oke. Mungkin di sini kita tahu ke BPJS, nah di sini cuma tinggal masukin nama aja, nanti sudah tertera, tinggal milih kita mau kontrolnya bagian apa. Oke, ada lagi? Oke. User flow-nya dibuat lebih efisien agar lebih mudah diakses oleh lansia yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi. Oke, efisiensinya itu dalam bentuk apa? Contohnya bisa lebih konkret. Login, oke. Ke poli yang mungkin dibutuhkan dari user tersebut. Oke, login, poli. User tersebut akan mendapatkan notifikasi dan langsung mengarahkan ke poli atau dokter yang bersangkutan. Oke, jadi hanya beberapa 4 langkah ya setelah daftar. Oke, jadi dari gagasan beberapa teman-teman kalian ini, nah silakan teman-teman bentuk kelompok, bisa 4 orang, bisa 5 orang, sesuai dengan tempat duduk masing-masing juga boleh. Jadi kalian tentukan ya user flow yang bagus untuk
eh, masalah yang ada saat ini dilihat dari antrian yang ada tadi, kemudian dapat user persona dengan profil seperti ini. Ada Bu Siti 52 tahun, kurang terbiasa menggunakan aplikasi, kemudian datang ke klinik untuk kontrol diabetes. Nah, bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Langsung ke kelompok aja ya. Oke, di sini saya bagikan kertas. Bisa coret-coret di sini. Nanti gambarkan sesuai dengan kelompok masing-masing, kira-kira kalian bisa berdiskusi bagaimana memecahkan masalah yang ada. Di kelompok ini sudah? Ini Bisa dijelaskan? bisa itu pakai unik sama password. Soalnya kalau di mobile JKN sekarang kan ada kayak kode captcha itu. Iya. Itu kalau ke orang tua kayaknya kurang efisien soalnya rumit kan. Oke. Lalu nanti langsung masuk ke pilihan poli. Oke, milih poli. Langsung pilihan poli terus daftar. Daftar ini nanti ngisi keluhannya aja. Ngisi keluhan lanjut berhasil dapat nomor antrian. Nanti langsung ke polinya check in. Oke, waktu kalian berdiskusi sudah selesai. Mungkin di sini ada kelompok yang akan maju menjelaskan. Oke, silakan. Citra maju. Ya, perwakilan aja nggak apa. Oke, nanti kelompok lain menanggapi ya, bisa memberi saran atau kurangannya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sira. Saya akan menjelaskan untuk pendapat saya untuk saran dari aplikasi untuk antrian tidak di depan sejauh. Mungkin untuk memudahkan muridnya kalau BCS kan tetap ambilnya kan pakai nick ya. Mungkin nanti loginnya ini pertama login menggunakan nick, lalu akan tampil ke beranda dan nanti isinya benar-benar langsung pilihan gambar besar kayak poli besar ini HP, nanti poli anak, poli dia, poli apa gitu langsung menurun, langsung dibikin gambar. Lalu dari situ mungkin langsung akan diarahkan ambil nomor antrian saja. Setelah itu akan masuk ke resepsionisnya dengan menggunakan nick tadi, akan mengambil data dari database-nya sudah tertampil nama dan kebutuhan kontrol yang lainnya yang sudah dikonsulkan sebelumnya. Lalu setelah dipanggil dari resepsionis, maka pasien bisa langsung masuk ke poli yang diinginkan. Lalu sudah selesai. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, bisa dibandingkan dengan rancangan dari kelompok yang sudah kalian diskusikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasya. Di sini saya akan ini menurut pendapat dari kelompok saya. Di sini kalau dari kelompok saya kita mulai dari beranda langsung memasukkan nomor KTP. Nanti di sistemnya itu kan sekarang kan BPJS kan nggak pakai kartu ya, jadi langsung terintegrasi pakai KTP. Jadi nanti di sini akan masukkan nomor KTP. Nanti setelah itu dari sistemnya akan melakukan kayak ini contoh ini kayak pasien BPJS atau tidak BPJS. Nanti kalau pasien BPJS masuk BPJS, nanti langsung mendapatkan nomor poli. Itu. Jika tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru mendapatkan nomor poli. Setelah itu selesai. Itu dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tambah lagi dari teman-teman. Ya, ada tanggapan lain. Oke, ada saran? Mungkin ada lagi yang lebih efektif, lebih membantu pasien. Atau mungkin ada yang tinggal login, kemudian scan barcode, bisa langsung masuk dan sebagainya. Kan bebas ya kalian membuat ide itu. Oke, ada, silakan. Bisa maju. Mungkin kalau dari saya untuk semuanya, yang pertama
dalam aplikasi tersebut, di dalam aplikasi ada tombol di tengah, langsung itu untuk mendaftar nomor antrian. Lalu setelah mengklik itu masuk ke dalam sistem, memilih untuk poli umum ataupun poli khusus seperti itulah. Ketika sudah sampai sini itu pilih layanan. Jadi ada layanan, nanti ada tombol seperti mungkin untuk layanan seperti sakit biasa. Kalau yang khusus, kalau di sini kan kasusnya positif, jadi lebih beda-beda ada tombol tersendiri. Ketika sudah masuk, lalu menambahkan data layanan, menulis mungkin dari nama, umur, lalu sama scan KTP Pak. Jadi agar tidak lama untuk itu, jadi tinggal menycan, ada tinggal menanyakan nama, nomor data alamat dan sebagainya, memakai scan KTP. Setelah itu konfirmasi akhirnya itu untuk jika sebelum semisal data sistemnya belum ada, juga bisa menggunakan di sini fitur voice. Jadi lebih meringankan untuk pengguna yang umurnya di atas 50 tahun. Jadi dari ketiga kelompok ini teman-teman bisa sekiranya membayangkan ya, walaupun di gambarnya tidak ditampilkan langsung, jadi teman-teman bisa membayangkan kalian menjadi pasien kemudian menggunakan layanan dengan cara seperti yang dirancang oleh teman-teman kalian di depan, gitu ya. Jadi meskipun masih mungkin bisa disederhanakan lagi, bisa disempurnakan lagi, tapi tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju ke depan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman di minggu depan nanti akan kita lanjutkan untuk proses menggambar ya, dengan proses di mana teman-teman nanti akan melakukan sketsa dalam waktu yang cukup singkat ya. Jadi 8 desain dalam 1 halaman ya. Itu kalian akan menghasilkan suatu desain kasar dari tahapan yang tadi teman-teman diskusikan dengan kelompok yang sudah dibuat, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuis. Nah, pada tahapan design thinking, tujuan utama dari proses ideate adalah, bisa dilihat, menguji prototipe kepada pengguna, menghasilkan sebanyak mungkin solusi dari masalah yang telah didefinisikan, membuat tampilan antarmuka aplikasi, melakukan wawancara pengguna. Proses ideate tadi. Ada 2 yang salah. Siapa itu? Oke, ada 4 yang tersesat ya. Oke, next. Nomor 2. Metode Homidwi digunakan untuk menghitung waktu pengerjaan proyek, mendesain warna aplikasi, mengubah masalah menjadi peluang solusi, mengukur kepuasan pengguna. Oke, ada 3 yang tersesat. Oke, jadi metode Homidwi digunakan untuk mengubah masalah menjadi peluang dan solusi ya. Oke, jadi kalian pilih langkah yang tepat, langsung buat prototipe, kembali workflow. Ada yang terkecoh ya di sini ya, membuat user flow. Yang kurang tepat.
Login, bayar dulu, pilih dokter, pilih jadwal, nomor antrian. Ada tiga yang hilang arah. Terakhir ya, 1, 2, 3. Yang paling dibutuhkan untuk merancang user flow: hasil wawancara pengguna, analisis kompetitor, warna favorit pengguna, logo perusahaan, jenis font yang digunakan. Perusahaan ya. Oke. Oke, Tanda. Oke, mungkin ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Jadi kita hari ini belajar mengenai IDEAT untuk mengumpulkan ide-ide solusi tadi. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai user flow untuk mengetahui alur yang lebih efektif dan efisien. Ya, mungkin cukup pertemuan hari ini, dan ketemu lagi di minggu depan tentang lanjutan dari tahapan proses design thinking. Mungkin terima kasih untuk hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah UI UX Design pada program studi Informasi Kampus Kota Surakarta, Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian Cerdas 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.